Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 dengan materi wawancara yang terdiri dari Ina Silviani, Kristina Ivanta, Pratiwi, Triyulianti, dan Meista Aditya Eva. Oke, langsung saja ke dalam materi ya teman-teman, selamat menyaksikan. Materi yang pertama mengenai pengertian wawancara. Wawancara atau dapat diistilahkan interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya adalah tentang manfaat wawancara. Manfaat wawancara yang pertama yaitu untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, dan proyeksi seseorang tentang masa depannya. Lalu yang kedua, untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia kehidupan interview. Lalu yang terakhir, untuk menyelidiki pengalaman, perasaan, motif, serta motivasi rakyat. Nah teman-teman, selanjutnya adalah fungsi wawancara. Fungsi wawancara itu ada 3. Yang pertama itu bahwasanya wawancara itu sebagai fungsi primer, di mana wawancara itu satu-satu alat pengumpul data utama dalam pengumpulan data. Yang kedua itu adalah wawancara sebagai metode pelengkap, di mana dalam metode ini difungsikan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir itu adalah batu pengukur atau kriterium, di mana digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang telah diperoleh dengan cara lain. Oke, selanjutnya 4. Mengenai kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan dari wawancara sendiri yang pertama, sebagai salah satu metode yang terbaik untuk menilai keadaan pribadi karena adanya kontak langsung atau bertemu dengan interview. Kedua, tidak dibatasi oleh tingkatan umur dan tingkatan pendidikan subjek yang sedang diselidiki. 3. Dalam riset-riset sosial sangat dibutuhkan. Wawancara ini sebagai metode utama atau metode primernya. 4. Fleksibel dan bisa dijadikan alat verifikasi data yang diperoleh dengan metode lain. 5. Dapat diselenggarakan dengan mengadakan observasi. Jadi pada saat dilakukan observasi, dapat sekaligus dilakukannya wawancara. Untuk kekurangan dari wawancara sendiri, 1. Tidak cukup efisien karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. 2. Tergantung kesediaan, kemampuan, dan waktu yang tepat dari interviewee. 3. Jalan dan isi interview sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar. 4. Membutuhkan interviewer yang benar-benar menguasai bahasa dari interviewee. 5. Sulit menciptakan situasi yang terstandar sehingga kehadiran interviewer tidak mempengaruhi responden dalam memberikan jawaban. 5. Langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, tetapkan tujuan penelitian. 2. Tetapkan sampel subjek yang hendak diwawancarai. 3. Merancang bentuk interview. 4. Mengembangkan pertanyaan. 5. Memilih dan melatih interviewer. 6. Melakukan uji coba prosedur interview. 7. Melakukan interview. 8. Menganalisis data hasil interview. Selanjutnya adalah syarat wawancara. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari tentang langkah-langkah wawancara, sebaiknya kita mempelajari juga nih syarat wawancara. Dalam syarat wawancara ini ada sekitar 7 syarat. Yang pertama itu mempunyai minat yang sungguh-sungguh. Yang kedua itu mempunyai pengertian, bersimpati, dan berempati. Yang ketiga itu mempunyai pengalaman hidup dan daya observasi yang tajam. Yang keempat itu mudah menyesuaikan diri dengan situasi sosial. Yang kelima itu memahami dan mampu menggunakan pedoman wawancara dengan baik. Yang keenam itu adalah memahami tujuan akhir yang hendak dicapainya. Dan yang ketujuh itu adalah mampu memanfaatkan alat-alat bantu dengan baik.
Lalu bagaimana sih cara menciptakan suasana wawancara yang baik? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tercipta suasana interview yang baik, yaitu yang pertama, dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh interviewer. Lalu yang kedua ada menerangkan maksud dan tujuan secara ramah dan sopan. Yang ketiga, memperkenalkan diri sebagai orang dalam. Lalu yang keempat, meminta bantuan seseorang yang dipandang sebagai tokoh oleh interview. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melatih kemahiran melakukan interview yang baik. Yang pertama, dengan mengajukan pertanyaan pembukaan sebaiknya dengan hal-hal yang netral dan ringan. Lalu yang kedua, sebaiknya berbicara terus terang, sederhana dan mengarah pada inti pembicaraan. Lalu yang ketiga, mengupayakan suasana akrab seperti berbicara dengan sahabat karib. Kesalahan-kesalahan dalam melaporkan hasil interview. Yang pertama ada error of recognition, yaitu kesalahan yang bersumber dari ingatan interviewer yang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua ada error of omission, yaitu kesalahan yang bersumber dari kelalaian tidak mencantumkan atau melaporkan sesuatu yang seharusnya dilaporkan. Yang ketiga ada error of addition, yaitu kesalahan yang terjadi karena penulis laporan melebih-lebihkan interviewer. Yang keempat ada error of substitution, yaitu kesalahan yang bersumber dari penggantian. Kesalahan ini terjadi karena pelapor tidak mengingat-ingat dengan benar apa yang dikatakan oleh interviewer. Kemudian dia mengganti dengan kata-kata lain yang maknanya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh interviewer. Dan yang terakhir ada error of transposition, yaitu kesalahan yang terjadi karena interviewer tidak mampu memproduksi sistematika atau urutan kejadian menurut waktu dan atau hubungan antara fakta seperti apa adanya. Oke, selanjutnya adalah jenis wawancara. Jenis wawancara itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus pada pertanyaan umum dalam area yang lebih luas dalam penelitian. Nah, yang kedua itu adalah wawancara semi berstruktur, di mana wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara, dan yang terakhir itu adalah wawancara berstruktur atau berstandar. Nah, menurut Mai, tahun 1993 menambahkan jenis lain dari wawancara. Yang pertama itu adalah wawancara kelompok, di mana wawancara kelompok ini merupakan instrumen yang berharga untuk penelitian yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti. Yang kedua itu adalah faktor konseptual. Nah, faktor konseptual ini sama saja dengan dimensi konseptual, di mana dimensi ini mencangkup jumlah isu yang akan dibahas. Dan yang ketiga itu adalah faktor prosedural atau struktural. Nah, faktor prosedural atau struktural ini bersifat natural antara peneliti dan partisipan, atau sering juga disebut sebagai wawancara tidak berstruktur. Oke, materi yang terakhir adalah prosedur wawancara. Menurut Creswell, tahun 1998 menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahapan berikut ini. Yang pertama adalah identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Yang kedua, tentukan nih jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan untuk menjawab penelitian. Yang ketiga itu siapkan alat prerekam. Yang keempat itu cek kondisi alat prerekam. Yang kelima itu adalah susun protokol wawancara. Yang keenam itu adalah tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Yang ketujuh, berikan inform konsen pada calon partisipan. Yang kedelapan, selama wawancara sesuaikan dengan pertanyaan. Yang kesembilan, ingat bahwasanya pewawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Oke teman-teman, terima kasih.